Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 811-815. Bab 811. Nona Yu, menurutku apa yang dikatakan Tuan Zanders benar. Tuan Zanders sudah sangat baik karena menyelamatkan kita. Kamu harus berhenti membuat masalah. Cao Taiseng membujuk Yu Ruyan dengan ekspresi sangat tidak berdaya. Dan Yu Ruyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Fendi Zanders, lalu menarik napas dalam-dalam. Dia tahu di dalam hatinya bahwa tidak ada gunanya berdebat tentang hal ini dengan Fendi Zanders sekarang, karena semua pengawalnya sudah mati. Oke, aku tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini denganmu. Yu Ruyan menjawab dengan dingin, lalu menatap Fendi Zanders dan melanjutkan, kalian bertiga boleh pergi sekarang, kalian bertiga tidak diterima di sini. Bisakah kita bertiga pergi? Fendi Zanders memandang Yu Ruyan dengan senyuman tipis, dan kemudian bertanya dengan hampa, kamu menyuruh kami pergi, jadi kami akan pergi. Zhou Yanluo dikalahkan olehku, jadi sepertinya itu tidak ada hubungannya denganmu. Tidak apa-apa jika kamu tidak pergi, tapi kamu tidak bisa merampok barang-barang kami di Gua Hongya. Yu Ruyan memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Fendi Zanders memandang Yu Ruyan dari atas ke bawah, dengan ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya, tidak tahu harus berkata apa. Fendi Zanders benar-benar tidak tahu dari mana Yu Ruyan mendapat kepercayaan diri untuk mengatakan hal seperti itu. Saat ini, Zhou Yanluo telah meninggal, dan Yu Ruyan meminta Fendi Zanders dan yang lainnya untuk pergi, jadi mengapa Fendi Zanders dan yang lainnya datang ke sini? Mungkinkah Fendi Zanders datang ke sini hanya untuk mengalahkan Zhou Yanluo? Mulai sekarang, semua ramuan di Gua Hongya adalah milik saya sendiri. Apakah Anda keberatan, Tuan Cao? Fendi Zanders menoleh untuk melihat posisi Cao Taiseng, dan bertanya pada Cao Taiseng tanpa ekspresi. Tuan Zanders, Anda baru saja mengalahkan Zhou Yanluo dan menyelamatkan hidup saya. Jika Anda menginginkan ramuan di Gua Hongya, saya tidak keberatan. Cao Taiseng menjawab langsung tanpa ragu-ragu. Paman Cao, apa yang kamu bicarakan? Kami menghabiskan banyak usaha dan akhirnya menemukan Gua Hongya. Bagaimana kamu bisa memberikan Gua Hongya kepada orang ini? Yu Ruyan menoleh untuk melihat Cao Taiseng, dan berteriak pada Cao Taiseng dengan nada yang sangat bersemangat. Dan mata Cao Taiseng menunjukkan sedikit ketidakberdayaan, dia tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, pengawal di sekitar Yu Ruyan tewas atau terluka, dan mereka tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Dan Cao Taiseng juga terluka parah saat ini, dan cedera Long Chou jelas lebih ringan daripada cedera Cao Taiseng. Selain itu, Fendi Zanders dan Meng Di sama-sama sangat terampil, jadi meskipun Cao Taiseng dan yang lainnya ingin bersaing dengan Fendi Zanders di Hongyadong, mereka juga tidak memiliki kualifikasi sekarang. Terlebih lagi, Fendi Zanders baru saja menyelamatkan mereka, jadi tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Cao Taiseng malu untuk pergi dan mengambil barang-barang di Gua Hongya dari Fendi Zanders lagi. Apakah kamu mendengar itu? Tuan Cao sekarang telah setuju untuk menyerahkan isi Gua Hongya. Kamu dan orang-orangmu harus segera keluar dari sini. Fendi Zanders memandang Yu Ruyan dan berkata. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Yu Ruyan gemetar karena marah, dan matanya penuh amarah. Yu Ruyan telah menjadi putri surga yang bangga sejak dia masih kecil, tidak peduli siapa dia akan berusaha menyenangkan Yu Ruyan dengan segala cara, dan tidak ada yang berani menyinggung Yu Ruyan. Tapi Fendi Zanders ini telah berulang kali menyinggung Yu Ruyan, dan Fendi Zanders tidak memberikan wajah apapun kepada Yu Ruyan. Ini bukan pertama kalinya Fendi Zanders mengambil sesuatu dari Yu Ruyan. Yu Ruyan sama sekali tidak bisa menerima kenyataan ini. Lagi pula, dia sudah lama sibuk hanya untuk ramuan di Gua Hongya. Saat ini, Fendi Zanders ingin melepaskannya hanya dengan satu kata, jadi hati Yu Ruyan secara alami sangat tidak seimbang. Jadi dia berteriak kepada Fendi Zanders dengan keras, kami menemukan Gua Hongya bersama-sama. Jika kamu tidak ingin pergi, kamu dapat membaginya secara merata. Maaf, Anda tidak memenuhi syarat untuk berbagi dengan saya. Kata Fendi Zanders ringan. Yu Ruyan memandang Fendi Zanders dan tertegun lagi, dengan ekspresi yang sangat memalukan di wajahnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak pada Fendi Zanders, Fendi Zanders, mengapa kamu begitu sombong? Apakah menurutmu jika kamu mengalahkan Zhou Yanluo, kamu akan benar-benar tak terkalahkan? Saya adalah keluarga Yu, tahukah kamu apa yang akan terjadi jika kamu menyinggung perasaanku? Apa yang akan terjadi jika aku menyinggung perasaanmu?
Fendi Zanders mencibir ketika dia mendengar kata-kata Yuruyan, dan kemudian berkata dengan ringan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika saya menyinggung perasaan Anda, tapi saya sedang tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda saat ini, jadi bawalah orang-orang Anda dan keluar, atau jangan salahkan aku dengan sopan. Kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Yuruyan bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi tidak percaya. Aku sudah bilang padamu untuk keluar, apa kamu tidak mendengarku? Fendi Zanders mengulangi sebuah kalimat dengan ringan. Kamu berani melepaskanku, Fendi Zanders, apa kabarmu, hari ini aku. Bentak. Mengdi tidak menunggu sampai Yuruyan selesai berbicara, mengangkat tamparannya sendiri, dan langsung menamparkan wajah Yuruyan. Setelah ditampar oleh Mengdi, Yuruyan jatuh ke tanah dan menutupi wajah cantiknya dengan ekspresi yang sangat terkejut. Kamu masih berani memukulku. Yuruyan memandang Mengdi dan berteriak dengan ekspresi kaget. Tuan Zanders menyuruhmu pergi, apa kamu tidak mendengar? Mengdi menjawab dengan enteng. Yuruyan tidak percaya Mengdi berani menghajarnya di depan banyak orang. Anda tahu, Yuruyan telah hidup bertahun-tahun, dan tidak ada yang berani mengalahkannya. Paman Cao, kamu membunuh wanita ini untukku. Yuruyan menoleh untuk melihat posisi Cao Taiseng, dan berteriak dengan ekspresi yang sangat marah. Dan Cao Taiseng memiliki kilatan ketidakberdayaan di matanya, lalu menoleh dan berkata kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, jangan marah, Nona Yu hanya bingung sebentar, saya akan membawa Nona Yu keluar dari sini sekarang, kamu tidak boleh berbicara dengan Yu Nona pengetahuan umum. Setelah mengatakan ini, Cao Taiseng berlari langsung ke sisi Yuruyan, dan membantu Yuruyan berdiri. Paman Cao, apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak mendengar bahwa aku menyuruhmu membunuh wanita itu? Yuruyan berteriak keras sambil meronta. Nona Yu, tolong berhenti membuat masalah. Bukannya kamu belum melihat keahlian Tuan Zanders? Aku terluka parah sekarang. Aku sama sekali bukan tandingan mereka. Ayo cepat. Cao Taiseng berteriak tak berdaya, lalu menyeret Yuruyan dan berjalan keluar gua. Setelah melihat Cao Taiseng, Yuruyan dan yang lainnya pergi, Hewen tidak ragu sama sekali, dan langsung berlari menuju kejauhan. Ekspresi wajah ketiga saudara Zhou juga sangat ketakutan saat ini. Zhou Tianqi ragu-ragu sejenak, dan buru-buru bangun, bersiap untuk menyelinap keluar dari sini sementara Fendi Zanders tidak memperhatikan. Apakah aku membiarkanmu pergi? Tapi saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba memanggil. Setelah Zhou Tianqi mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia langsung membeku, dengan ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya. Dia tahu jika Fendi Zanders meninggalkannya saat ini, tidak ada hal baik yang akan terjadi. Bab 812. Zanders. Tuan Zanders, Zhou Yanluo meminta kita melakukan hal-hal ini, itu tidak ada hubungannya dengan kita, biarkan saja kita bertiga pergi. Zhou Tianqi kembali menatap Fendi Zanders, dan dengan gemetar berkata kepada Fendi Zanders. Saya tidak tahu apakah masalah ini ada hubungannya dengan kalian bertiga, tapi saya tahu Anda baru saja melakukan sesuatu terhadap saya, jadi kalian bertiga belum bisa pergi. Fendi Zanders menjawab Zhou Tianqi enteng. Tuan Zanders, apa rencanamu dengan kami bertiga? Zhou Tianqi ragu-ragu sejenak, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Zhou Tianqi tahu bahwa Fendi Zanders tidak berniat membunuh mereka bertiga. Lagi pula, jika Fendi Zanders ingin membunuh mereka bertiga, dia seharusnya sudah melakukannya sejak lama, dan tidak perlu berbicara omong kosong dengan mereka di sini. Kalian bertiga pasti sudah paham dengan situasi di Gua Hongya, kan? Fendi Zanders bertanya dengan ringan. Pahami. Zhou Tianqi mengangguk tanpa berpikir. Bagaimana kalau begini, kalian bertiga bawa kami ke Gua Hongya, setelah aku menemukan obat mujarab, aku akan membiarkan kalian bertiga pergi. Kata Fendi Zanders lembut. Setelah Zhou Tianqi mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia menghela nafas lega, dan kemudian berkata dengan penuh semangat, baiklah, Tuan Zanders, saya akan mengantarmu sekarang. Fendi Zanders tahu bahwa meskipun Zhou Yanluo sudah pingsan sekarang, mungkin ada senjata tersembunyi di Gua Hongya. Tapi Yuruyan dan yang lainnya sudah pergi, dan sekarang tidak ada orang yang mengawasi Fendi Zanders di depan. Fendi Zanders khawatir akan ada bahaya di dalam. Ketiga Zhou bersaudara pernah tinggal di Gua Hongya, jadi mereka secara alami sangat akrab dengan situasi di dalam gua. Itu adalah pilihan terbaik bagi ketiganya untuk memimpin Fendi Zanders. Setelah beberapa saat, Zhou Tianqi menemukan beberapa senter dari tubuh pengawalnya, dan kemudian membawa Fendi Zanders dan yang lainnya ke Gua Hongya.
Fakta membuktikan bahwa keputusan yang sangat tepat bagi Fendi Zanders untuk membiarkan ketiga saudara Zhou memimpin, karena memang ada banyak organ di dalam gua ini. Harus mati di sini. Fendi Zanders Meng, Dielong Chao dan yang lainnya mengikuti Zhou Tianqi di dalam gua selama sekitar 1 jam, dan akhirnya berhenti di depan gerbang batu. Tuan Zanders, apa yang Anda cari seharusnya ada di sini. Zhou Tianqi menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Bagaimana kamu tahu? Fendi Zanders bertanya dengan ringan. Begini. Barang-barang di Gua Hongya telah dijaga oleh keluarga Zhou kami selama beberapa generasi. Sebelumnya, tuanku Zhou Yanluo selalu dijaga. Jika tuanku meninggal, giliranku yang menjaganya. Selama bertahun-tahun, saya tidak tahu berapa banyak orang yang datang ke sini untuk mencari barang-barang di gua ini, tetapi pada akhirnya mereka juga kehilangan nyawa karena barang-barang di gua ini. Zhou Tianqi menjelaskan perlahan. Aku menyakiti tuanmu, dan sekarang aku ingin mengambil harta yang dijaga keluarga Zhou-mu, bukankah kamu merasa tidak enak? Fendi Zanders tertegun sejenak, lalu bertanya pada Zhou Tianqi dengan nada bingung. Zhou Tianqi tersenyum tak berdaya ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan suara rendah, Tuan Zanders, sebenarnya, jika Anda mengambil barang-barang di dalamnya, itu akan melegakan bagi saya. Selama bertahun-tahun, kami telah melakukannya menjaganya dari generasi ke generasi. Gua ini, yang membuat kita mustahil untuk pergi dari sini. Jika benda ini hilang, maka kita bisa pergi dari sini. Pernahkah kamu berpikir untuk mencuri isi dari sini dan menjualnya? Fendi Zanders terus bertanya. Hehe. Zhou Tianqi tersenyum tipis ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, Tuan Zanders, meskipun saya, Zhou Tianqi, bukan seorang pria sejati, saya pernah bersumpah di depan bapak bangsa saya bahwa meskipun saya miskin dan lapar bahkan jika aku mati, aku tidak akan mengkhianati guruku. Aku tidak mengira kamu tidak punya otak. Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum. Saya tahu bahwa kami bertiga bukanlah lawan Anda, Tuan Zanders. Karena Anda baru saja mengalahkan tuanku, maka Anda dapat mengambil isinya. Bagaimanapun, tuanku telah terluka seperti itu. Bahkan jika Anda tidak melakukannya. Ambillah, masa depan akan ada orang lain yang datang untuk mengambilnya. Zhou Tianqi menghela nafas pelan, lalu berjalan ke sebuah batu, dan memutar batu itu dengan kuat. Boom! Gerbang batu itu naik perlahan. Zhou Tianqi membawa Fendi Zanders, Meng Di dan Long Chao ke dalam gua. Setelah memasuki gua, Fendi Zanders menemukan bahwa tidak ada harta karun langka di dalam gua. Sebaliknya, lingkungan di dalam tidak ada bedanya dengan di luar, hanya saja terdapat 3 tanaman obat yang tumbuh di bagian terdalam gua. Selain itu, terdapat lubang besar tempat ketiga tumbuhan tersebut berada, dan sinar matahari dapat menyinari gua dari lubang tersebut. Fendi Zanders buru-buru mengeluarkan catatan yang diberikan Ye Juechen padanya. Ramuan obat yang tergambar pada catatan itu kebetulan merupakan salah satu dari 3 ramuan obat tersebut. Adapun 2 ramuan obat lainnya, Fendi Zanders belum pernah melihatnya sebelumnya. Tuan Zanders, ketiga ramuan ini adalah ginseng matahari merah, rumput pemanggil jiwa, dan bunga suzaku. Zhou Tianqi berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Ginseng matahari merah, rumput pemanggil jiwa, bunga rosevins. Setelah Meng Di mendengar nama ketiga ramuan tersebut, dia membeku di tempatnya, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Fendi Zanders menoleh untuk melihat ke arah Meng Di, lalu bertanya dengan lembut pada Meng Di, apakah Anda mengetahui ketiga bahan obat ini? Aku pernah melihatnya di buku sebelumnya, tapi konon ketiga bahan obat ini adalah bahan obat legendaris, dan sudah tidak ada lagi di bumi. Aku tidak menyangka ketiga bahan obat ini ada di sini. Meng Di berkata dengan nada yang luar biasa. Bahan obat ini tidak terlihat oleh orang biasa. Jika Anda dapat menemukan gunung pengobatan spiritual, bahan obat seperti ini ada di mana-mana. Zhou Tianqi menjawab dengan ringan. Gunung pengobatan roh benar-benar ada. Meng Di membeku sesaat. Tentu saja gunung pengobatan spiritual ada, dan ketiga tumbuhan ini diambil dari gunung pengobatan spiritual. Zhou Tianqi mengangguk sedikit. Tuan Zanders, alangkah baiknya jika kita dapat menemukan gunung pengobatan spiritual. Kata Meng Di kepada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Tapi Fendi Zanders sama sekali tidak berminat untuk peduli dengan gunung pengobatan spiritual. Lagi pula, di mata Fendi Zanders, selama dia bisa menemukan bahan obat yang disebutkan Ye Juechen, itu akan baik-baik saja.
Fendi Zanders tahu bahwa bahan obat yang dicari Ye Juechen adalah rumput emansipasi, sedangkan untuk ginseng Qiang dan bunga Suzaku, tidak ada gunanya bagi Fendi Zanders. Namun Mengdi mengatakan bahwa nilai kedua ramuan itu juga sangat mahal dan sangat langka, jadi setelah Fendi Zanders memikirkannya, dia tanpa basa-basi meminta Mengdi untuk menerima semuanya. Setelah mendapatkan bahan obat, misi Fendi Zanders berhasil diselesaikan. Dia meminta Zhou Tianqi dan yang lainnya untuk membawa mereka keluar dari Gua Hongya, dan kemudian bersiap untuk kembali ke lembah Yaowang. Bab 813. Setelah Fendi Zanders menemukan 3 ramuan di Gua Hongya, dia meminta Mengdi untuk mengambil semuanya, dan kemudian mengemasnya. Bagaimanapun, dapat dikatakan bahwa Fendi Zanders bekerja keras untuk menemukan ketiga ramuan ini. Dan bahkan jika Fendi Zanders meninggalkan ramuan ini di sini, ramuan itu akan direnggut oleh orang lain, jadi Fendi Zanders sebaiknya mengambilnya sendiri. Apalagi menurut apa yang dikatakan Fendi Zanders oleh Mengdi, tidak peduli yang mana dari ketiga tanaman obat mujarab ini, semuanya sangat berharga, dan ada hal yang lebih penting, yaitu bahan obat ini sangat langka. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Setelah Fendi Zanders mengetahui bahwa bahan obat ini sangat berharga, dia merasa kurang lebih seimbang di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia telah melalui banyak kerja keras untuk menemukan bahan obat ini, yang seharusnya dianggap sebagai penghiburan bagi Fendi Zanders. Bagaimanapun juga, kunjungan Fendi Zanders ke lembah Yaowang kali ini tidak sia-sia. Setelah mendapatkan bahan obat, Fendi Zanders tentu saja tidak berencana untuk tinggal di Gua Hongya untuk waktu yang lama, jadi Fendi Zanders meminta Zhou Tianqi dan yang lainnya untuk membawanya keluar dari Gunung Longhu. Karena tidak ada Hewen dan Yuruyan yang menahan, Fendi Zanders dan yang lainnya masih sangat cepat. Butuh waktu hampir 3 hari untuk memasuki gunung, tetapi kurang dari 2 hari untuk keluar. Waktu. Ketika kami kembali ke lembah Yaowang, waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Fendi Zanders, Meng Dai, Long Chao dan yang lainnya berencana untuk beristirahat 1 malam terlebih dahulu, dan kemudian kembali ke kota Jiangcheng besok pagi. Setelah hampir seminggu bolak-balik, Fendi Zanders sudah kelelahan, jadi setelah kembali ke hotel, Fendi Zanders tertidur. Ketika Fendi Zanders membuka matanya keesokan paginya, saat itu sudah jam 10 pagi. Tetapi karena Fendi Zanders telah memperoleh bahan obat sekarang, Long Chao dan Mengdi tidak terburu-buru membangunkan Fendi Zanders, lagi pula, mereka tidak terburu-buru untuk kembali. Setelah Fendi Zanders bangun, dia mandi sebentar dulu, lalu berencana turun untuk makan sesuatu. Tapi saat ini, ada ketukan di pintu. Siapa ini? Fendi Zanders bertanya dengan lembut. Tuan Zanders, apakah kamu sudah bangun? Suara Mengdi terdengar. Fendi Zanders tertegun sejenak ketika mendengar suara Mengdi, lalu berkata dengan ringan, saya bangun, ada apa? Tuan Zanders, wanita itu ada di sini untuk mencarimu. Wanita itu? Wanita yang mana? Fendi Zanders bertanya dengan ekspresi bingung. Itu putri dari keluarga Yu. Dia seharusnya berada di sini untuk mendapatkan obat mujarab. Dia sudah lama menunggumu di restoran di lantai bawah. Apakah kamu ingin bertemu dengannya? Mengdi berkata perlahan. Hehe. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia tersenyum ringan, lalu berkata dengan lembut, oke, karena kita sudah di sini, ayo kita bertemu, biarkan dia menunggu di bawah. Bagus. Setelah Mengdi setuju, dia berbalik dan pergi. Fendi Zanders tidak memiliki rasa sayang pada wanita ini, Yuruyan. Di mata Fendi Zanders, Yuruyan tidak lebih dari sebuah vas. Selain cantik dan memiliki bentuk tubuh yang lebih baik, dia tidak memiliki kelebihan sama sekali. Namun hal yang paling diperlukan di sekitar Fendi Zanders adalah wanita cantik, jadi Fendi Zanders tidak akan tergoda oleh Yuruyan hanya karena kecantikannya. Di sisi lain, Yuruyan menunggu selama 3 jam di restoran di lantai bawah. Dalam keadaan normal, wanita muda dari keluarga Yu pasti sudah lama pergi, tapi kali ini Yuruyan memiliki ekspresi yang sangat tenang di wajahnya, dan dia duduk di sana dengan tenang menunggu. Pada saat ini, Yuruyan jelas mengetahui identitas asli Fendi Zanders, dan dia juga tahu betapa menakutkannya latar belakang Fendi Zanders, dan keterampilan Fendi Zanders sangat kuat. Jadi Yuruyan tahu bahwa jika dia ingin menggunakan metode lain untuk mendapatkan ramuan dari Fendi Zanders, itu tidak mungkin. Tapi ramuan itu sangat penting bagi Yuruyan, jadi pada akhirnya, di bawah bujukan Cao Taiseng, Yuruyan hanya bisa memilih untuk menggunakan cara yang paling sederhana, yaitu menundukkan kepalanya kepada Fendi Zanders untuk melihat apakah Fendi Zanders dapat meminumnya. Inisiatif menyerahkan obat mujarab.
Yuruyan tahu bahwa dia telah banyak menyinggung Fendi Zanders sebelumnya, jadi sekarang dia ingin Fendi Zanders melepaskan ramuannya. Itu sebabnya Yuruyan tidak marah setelah menunggu lama di sini untuk Fendi Zanders. Faktanya, Yuruyan sangat menyesal saat ini. Jika dia tahu bahwa keadaan akan menjadi seperti ini sebelumnya, dia tidak akan pernah memperlakukan Fendi Zanders dengan Jika dia tahu bahwa keadaan akan menjadi seperti ini sebelumnya, dia tidak akan pernah memperlakukan Fendi Zanders dengan sikap seperti itu. Hanya saja sudah terlambat bagi Yuruyan untuk menyesalinya sekarang. Tuan Zanders berkata dia akan datang sebentar lagi, kalian tunggu di sini. Saat ini, Mengdi berjalan ke sisi Yuruyan dan berkata tanpa ekspresi. Setelah mendengar kata-kata Mengdi, Yuruyan mengangguk cepat, tidak berani berkata apa-apa lagi. Namun dalam sekejap mata, 1 jam telah berlalu, namun Fendi Zanders masih belum juga datang. Yuruyan jelas tidak sabar menunggu, dia mengerutkan kening dan berkata kepada Cao Taiseng, Paman Cao, bukankah ini Fendi Zanders terlalu berlebihan? Kita semua sudah lama menunggu di sini, dan dia sebenarnya belum datang belum sampai di sini, apa maksudnya? Nona, sebaiknya Anda menunggu lebih lama lagi, hal-hal yang dilakukan Tuan Zanders sekarang sudah dianggap baik dibandingkan dengan hal-hal yang Anda lakukan pada Tuan Zanders, jawab Cao Taiseng tanpa daya. Tapi Yuruyan tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Cao Taiseng, menghela nafas ringan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders turun dari lantai atas ditemani Mengdi. Ketika Cao Taiseng melihat Fendi Zanders muncul, dia segera berdiri. Tapi Yuruyan duduk di sana dengan wajah tidak senang. Cao Taiseng buru-buru mengulurkan tangannya dan menarik Yuruyan, lalu berteriak pada Fendi Zanders sambil tersenyum, Tuan Zanders, apakah kamu di sini? Kebaikan. Fendi Zanders mengangguk sedikit, lalu berbalik untuk melihat posisi Yuruyan. Yuruyan berpakaian sangat seksi hari ini, mengenakan rok hitam ketat, dengan pinggang ramping, payudara penuh, kaki ramping-ramping, dan riasan tipis di wajahnya. Dengan sedikit nafas glamor, Yuruyan tidak berinisiatif untuk berbicara setelah melihat Fendi Zanders. Namun, Cao Taiseng menyapa Fendi Zanders dengan sangat sopan, lalu mengulurkan tangan dan mengeluarkan sebuah kotak brokat dan menyerahkannya kepada Fendi Zanders, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Zanders, saya selalu prihatin dengan apa yang terjadi di Hongyadong terakhir kali. Saya ingin mencari kesempatan untuk mengucapkan terima kasih yang baik. Ini adalah ginseng liar berusia 500 tahun. Saya harap Anda menerimanya dengan sedikit hati-hati, Tuan Zanders. Tuan Cao, kamu sedikit terlalu sopan. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Dibandingkan dengan anugerah penyelamat nyawamu, Tuan Zanders, ini bukan apa-apa. Cao Taiseng dengan cepat menjawab. Bab 814. Ginseng liar berumur 500 tahun setidaknya bernilai beberapa juta. Dan Cao Taiseng hanyalah seorang pengawal di samping Yuruyan, bukan orang kaya. Saat ini, dia mampu mengambil ginseng liar berusia 500 tahun untuk membayar kembali Fendi Zanders, yang dianggap disengaja. Setidaknya Cao Taiseng mengungkapkan sikapnya yang menunjukkan bahwa Cao Taiseng adalah orang yang tahu bagaimana bersyukur. Di sisi lain, Yuruyan berdiri di sana dengan wajah dingin. Dari sini terlihat adanya gap antara Yuruyan dan Cao Taiseng. Tuan Cao, saya telah menerima permintaan Anda, tetapi ramuan obat ini tidak ada gunanya bagi saya, Anda harus menyimpannya sendiri. Setelah Fendi Zanders melihat sikap sopan Cao Taiseng, dia tentu saja tidak akan kehilangan muka dari Cao Taiseng, tapi mengenai ginseng liar yang diberikan Cao Taiseng kepada Fendi Zanders tidak kekurangan barang seperti itu, jadi dia tidak menerimanya. Tuan Zanders, saya, Cao, telah mengingat kebaikan besar Anda. Jika Anda dapat menggunakan saya, Cao, di masa depan, saya, Cao, pasti akan melewati api dan air. Cao Taiseng memandang Fendi Zanders dengan sangat serius dan berkata, bagus. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu langsung mengabaikan Yuruyan, dan duduk dengan tenang di sofa. Setelah Yuruyan melihat sikap Fendi Zanders, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya, dan dia menarik napas dalam-dalam dan duduk tepat di seberang Fendi Zanders. Fendi Zanders memandang Yuruyan di depannya dari atas ke bawah, lalu berkata tanpa ekspresi, apa yang kamu ingin aku lakukan di sini? Yuruyan menenangkan emosinya sebentar, lalu berkata dengan ringan, Fendi Zanders, aku datang ke sini kali ini untuk berbicara denganmu tentang membeli ramuan di tanganmu. Beli ramuan di tanganku. Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum tipis ketika mendengar kalimat ini. Benar, karena ramuan Hongyadong ada di tanganmu sekarang,
aku akan membayar untuk membeli ramuan ini darimu. Harganya berapapun yang kamu mau, asalkan masih dalam kisaran yang mampu dibeli oleh keluarga Yu kita, saya akan menyetujuinya. Yu Ruyan berbicara dengan sangat jelas, dan nadanya tidak rendah hati atau sombong, dan tatapannya seperti obor. Jelas sekali bahwa dia memberikan tekanan pada Fendi Zanders. Dan Fendi Zanders memandang Yu Ruyan dari atas ke bawah, lalu bertanya dengan ringan, apakah kamu tahu siapa saya? Tuan Zanders dari kota Jiangcheng, pewaris Li Xiuqian. Yu Ruyan sudah menyelidiki identitas asli Fendi Zanders, jadi dia menjawab langsung. Karena kamu sudah tahu identitas asliku, apa menurutmu aku akan kekurangan uang? Sedikit uang dari keluarga Yumu tidak berarti apa-apa bagiku, jadi kembalilah, aku tidak akan menjual satu pun ramuan. Petik 2 titik. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Yu Ruyan membeku di tempatnya, lalu mengertakkan gigi dan berkata kepada Fendi Zanders, aku tahu kamu tidak kekurangan uang, tetapi ramuan itu sangat penting bagiku, kenapa kamu tidak bisa menjualnya kepadaku? Ramuan itu sangat penting bagimu, apa hubungannya denganku, dan aku tidak kekurangan uang, jadi aku juga tidak ingin menjualnya. Fendi Zanders menjawab dengan hampa, lalu menatap Yu Ruyan dan terus bertanya, apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan? Jika tidak, maka aku akan pergi dulu, kamu. Yu Ruyan menatap Fendi Zanders dengan mata berair. Matanya, dengan ekspresi sangat malu dan marah di wajahnya. Saya ingat Tuan Chao pernah berkata kepada saya bahwa Anda tidak dapat melakukan apapun yang Anda inginkan jika Anda punya uang. Saya tahu Anda kaya, tetapi tidak peduli seberapa kaya Anda tidak dapat membeli bahan obat dari saya. Setelah Fendi Zanders selesai berbicara, dia bangkit dan bersiap untuk pergi. Dan Yu Ruyan melihat punggung Fendi Zanders, jejak keputusasaan muncul di matanya, dan air mata mengalir di matanya. Karena Yu Ruyan tahu jika Fendi Zanders benar-benar tidak ingin menjual, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tuan Zanders, mohon tetap di sini. Tapi saat ini, Cao Taiseng tiba-tiba memanggil. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Cao Taiseng, dia menoleh dan memandang Cao Taiseng dengan acuh tak acuh, lalu bertanya tanpa ekspresi, Tuan Cao, apakah ada hal lain yang Anda butuhkan? Tuan Zanders, saya tahu bahwa apa yang Nona Yu lakukan terhadap Anda sebelumnya agak tidak pantas, tetapi Tuan Zanders, bisakah Anda menjual Ciang Ginseng kepada kami demi wajah lama saya? Ciang Ginseng buruk bagi kami. Sejujurnya, itu sangat penting, selama Anda bersedia menjualnya, Tuan Zanders, saya dapat menyetujui persyaratan apapun. Cao Taiseng memandang Fendi Zanders dan berkata dengan serius. Dan Fendi Zanders sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata Cao Taiseng, dan berkata dengan ekspresi bingung, Tuan Cao, apakah ramuan obat ini benar-benar penting bagi Anda? Ini tentang kehidupan seseorang, ini sangat penting. Cao Taiseng sedikit mengangguk. Dan Fendi Zanders tahu bahwa Cao Taiseng tidak akan berbohong padanya, jadi dia berkata dengan lembut, Tuan Cao, bukankah Anda mengumpulkan begitu banyak bahan obat untuk memurnikan obat? Tuan Zanders, memang benar kami mengumpulkan bahan obat untuk memurnikan ramuan, tapi kami tidak memurnikan ramuan untuk menghasilkan uang, tetapi untuk menyelamatkan orang. Cao Taiseng menjawab dengan suara rendah. Paman Cao, karena Fendi Zanders tidak ingin menjualnya, lupakan saja, mari pikirkan cara lain. Tapi saat ini, Yu Ruyan tiba-tiba bangkit dan berteriak. Nona Yu, tidak ada cara lain. Mari kita katakan yang sebenarnya kepada Tuan Zanders. Saya pikir Tuan Zanders juga orang baik. Jika Tuan Zanders mengetahui yang sebenarnya, dia mungkin akan berubah pikiran. Bujuk Cao Taiseng dengan suara rendah. Dia adalah orang yang baik. Yu Ruyan memandang Fendi Zanders dan mencibir, lalu berkata tanpa ekspresi, jika dia orang baik, maka tidak akan ada orang jahat di dunia ini. Fendi Zanders sedang tidak ingin berbicara dengan Yu Ruyan, tetapi melihat di Cao Taiseng dan bertanya, Tuan Cao, apa yang Anda sembunyikan? Tuan Zanders, faktanya ayah Nona Yu diracuni oleh seseorang setengah tahun yang lalu, dan dia masih koma, dan kondisinya semakin memburuk dari hari ke hari. Kami juga telah mencari banyak dokter terkenal, tetapi tidak ada apa-apa. Kita bisa melakukannya. Kita bisa melihat jenis racun apa yang telah diracuni oleh Tuan Yu, tetapi untuk mencegah beberapa orang mengambil keuntungan dari situasi ini dan berkomplot melawan orang lain, kami tidak pernah mengumumkan berita ini ke dunia luar, dan tidak ada seorang pun di luar mengetahui bahwa sebagian besar urusan keluarga Yu sebenarnya adalah urusan Yu. Nona yang mengurusnya, Tuan Yu telah koma selama lebih dari setengah tahun.
Fendi Zanders mengangguk sedikit, saat ini dia pada dasarnya mengerti apa yang sedang terjadi. Kemudian kami menemukan seorang dokter ajaib, yang mengatakan bahwa jika kami dapat menyempurnakan pil Huyang, mungkin dapat menyembuhkan penyakit Tuan Yu, jadi kami menemukan seorang ahli alkimia, yang mengatakan bahwa pil Huyang adalah yang terbaik. Obat yang paling penting bahannya adalah ginseng matahari merah, itulah sebabnya kami muncul di sini. Cao Taiseng berkata dengan tergesa-gesa. Bab 815. Tuan Zanders, alasan utama mengapa kami membeli bahan obat dalam jumlah besar di lembah Raja Pengobatan adalah untuk menipu orang dan membuat semua orang berpikir bahwa kami datang ke tempat ini untuk memproduksi tanaman obat dalam jumlah besar. Tujuan kunjungan kita kali ini adalah untuk ginseng matahari merah di Gua Hongya. Tentu saja bahan obat yang kita beli ini juga bisa diberikan kepada para alkemis sebagai alkemis. Biaya obatnya. Cao Taiseng memandang Fendi Zanders dan terus menjelaskan. Jadi ini ya. Fendi Zanders mengangguk ringan dan tidak banyak bicara. Awalnya kami mengira selama kami dapat menemukan Gua Hongya, kami dapat menemukan ginseng Ciyang, tetapi kami tidak menyangka bahwa kami akan bertemu Zhou Yanluo di Gua Hongya. Berkat bantuan Anda, Tuan Zanders, kami dapat bertahan hidup. Titik petik 2. Cao Taiseng berhenti sejenak, lalu melanjutkan, Tuan Zanders, ginseng matahari merah itu ada hubungannya dengan kehidupan ayah Nona Yu dan keselamatan seluruh keluarga Yu, jadi jika ginseng matahari merah itu tidak ada gunanya bagimu, Tuan Zanders, jika demikian, lihat apakah Anda dapat menjualnya kepada kami, tidak peduli berapa harga yang kami bayar. Fendi Zanders menyipitkan matanya dan menatap Cao Taiseng di depannya. Baru pada saat itulah Fendi Zanders menyadari bahwa Cao Taiseng, Yuruyan dan yang lainnya telah mengalami kemunduran yang begitu besar, bahkan untuk tanaman ginseng merah di Gua Hongya. Hanya saja mereka tidak menyangka ginseng merah itu pada akhirnya akan jatuh ke tangan Fendi Zanders. Jadi sekarang mereka hanya bisa membeli ginseng merah ini dari Fendi Zanders. Dan Yuruyan tidak ingin memberitahu orang luar tentang hal ini, lagi pula, ini adalah rahasia keluarga Yu mereka. Setelah diketahui oleh kekuatan musuh, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tapi setelah melihat sikap tegas Fendi Zanders, Cao Taiseng hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, Fendi Zanders akan melunakkan hatinya hanya jika dia mengatakan kebenaran tentang masalah tersebut, dan mungkin dia akan berubah pikiran. Fendi Zanders menatap Cao Taiseng dengan samar, dia tahu bahwa Cao Taiseng seharusnya tidak berbohong saat ini. Tanaman ginseng merah itu benar-benar tidak ada gunanya di tangan Fendi Zanders. Fendi Zanders hanya tidak menyukai Yuruyan, itu sebabnya dia tidak mau menjualnya kepada Yuruyan. Namun saat ini, karena Cao Taiseng mengatakan bahwa ginseng merah ini berhubungan dengan kehidupan seseorang, Fendi Zanders mulai ragu-ragu. Bagaimanapun, tidak ada kebencian yang mendalam antara Fendi Zanders dan Yuruyan. Jika seseorang meninggal hanya karena kemarahan Fendi Zanders akan merasa tidak tertahankan. Fendi Zanders, aku tahu aku pernah menyinggung perasaanmu sebelumnya, tetapi ginseng merah ini sangat penting bagi ayahku, bisakah kamu menjual ginseng merah ini kepadaku? Setelah Yuruyan ragu-ragu sejenak, dia bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Jelas sekali, sikap Yuruyan telah banyak berubah saat ini. Karena Anda ingin ginseng merah ini untuk mengobati penyakit manusia, saya dapat mempertimbangkan untuk menjualnya kepada Anda. Setelah memikirkannya sebentar, Fendi Zanders berkata dengan lembut. Tuan Zanders, jangan impulsif, siapa yang tahu apakah yang dikatakan orang-orang ini benar, bagaimana jika mereka hanya mengarang cerita untuk berbohong kepada kita. Melihat Fendi Zanders setuju, Mengdi mengerutkan kening dan berteriak. Dan Fendi Zanders memandang Cao Taiseng dengan acuh tak acuh, lalu berkata tanpa ekspresi, saya rasa Tuan Cao tidak akan berbohong kepada saya. Terima kasih, Tuan Zanders, atas kepercayaan Anda. Cao Taiseng berkata pada Fendi Zanders dengan penuh rasa terima kasih. Dan Fendi Zanders tahu bahwa di antara 3 ramuan obat, hanya rumput pemanggil jiwa yang dibutuhkan oleh Ye Jue Chen, dan 2 ramuan obat yang tersisa tidak berguna bagi Fendi Zanders, setidaknya tidak sekarang, jadi Fendi Zanders merasakannya sejak keluarga Yu dibutuhkan bukan tidak mungkin dia menjual ginseng merah ini kepada Yuruyan. Setelah melihat Fendi Zanders setuju untuk turun, mata Yuruyan bersinar karena kegembiraan, dan kemudian buru-buru berteriak kepada Fendi Zanders, berapa banyak kamu ingin menjualnya kepadaku, ajukan saja penawaran. Ketika Yuruyan mengatakan ini, ekspresi wajahnya masih sangat percaya diri. Bagaimanapun, keluarga Yu adalah pengusaha kaya terkenal di Asia Tenggara, dan asetnya sudah mencapai ratusan miliar.
Jadi di mata Yuruyan, uang hanyalah angka. Selama Fendi Zanders berani berbicara, dia berani setuju. Tidak ada yang lebih penting sekarang selain nyawa ayahnya. Sudah kubilang tadi, aku tidak kekurangan uang sama sekali. Fendi Zanders menjawab Yuruyan dengan ringan. Dan Yuruyan tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, lalu mengerutkan kening dan bertanya kepada Fendi Zanders, lalu apa yang kamu inginkan? Aku ingin kamu berjanji padaku 3 syarat. Setelah memikirkannya sebentar, Fendi Zanders berkata dengan lembut. Kondisi apa? Yuruyan memandang Fendi Zanders dengan ekspresi bingung di wajahnya. Fendi Zanders mengulurkan tangannya dan mengeluarkan catatan yang diberikan Ye Juechen dari pakaiannya, lalu berkata dengan ringan, saya datang ke lembah Yaowang kali ini terutama untuk mengumpulkan bahan obat di dalamnya, tetapi karena bahan obat di lembah Yaowang itu saja kalian membeli semuanya, jadi kalian harus membantuku mengumpulkan semua ramuan di dalamnya dalam 1 hari. Setelah Yuruyan mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia segera menundukkan kepalanya dan melihat catatan yang dikeluarkan Fendi Zanders. Meskipun bahan obat yang tertulis di catatan itu sangat berharga, Yuruyan memang telah mengumpulkan banyak bahan obat di lembah Yaowang selama ini, dan tidak sulit untuk mengumpulkan bahan obat yang dibutuhkan Fendi Zanders. Oke, aku bisa menjanjikan syarat ini padamu, dan aku akan mengirim seseorang untuk membawakanmu bahan obat yang kamu butuhkan sebentar lagi. Yuruyan mengangguk sedikit. Ada syarat kedua, saya butuh uang tunai 1 miliar. Fendi Zanders berbicara lagi. Apa katamu? Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Yuruyan membeku di tempatnya, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Bagaimanapun, bahan obat yang dibutuhkan Fendi Zanders sekarang hampir 100 juta atau 200 juta yuan, tetapi saat ini Fendi Zanders sebenarnya menginginkan uang tunai 1 miliar yuan. Ini hanyalah mulut besar untuk seekor singa. Saat ini, Yuruyan tidak mengambil alih seluruh harta benda keluarga Yu, jadi uang tunai 1 miliar bukanlah jumlah yang kecil bagi Yuruyan. Dan Mengdi berdiri di samping Fendi Zanders, dan tidak bisa menahan nafas diam-diam di dalam hatinya. Fendi Zanders benar-benar tahu bagaimana berbisnis, dan Fendi Zanders seharusnya mengeluarkan uang untuk mengumpulkan bahan obat kali ini, tetapi saat ini Fendi Zanders tidak melakukannya. Perlu mengeluarkan 1 sen. Anda dapat mengumpulkan bahan obat yang dibutuhkan Ki Ye Juechen, dan Anda juga bisa mendapatkan uang tunai 1 miliar, jadi Fendi Zanders tidak hanya tidak mengalami kerugian saat dia keluar dari perjalanan ini, tetapi dia juga dapat menghasilkan banyak uang. Faktanya, Fendi Zanders mengetahui semua ini dari Ye Juechen. Fendi Zanders tahu bahwa Yuruyan tidak kekurangan uang, dan dia sangat menginginkan ginseng merah ini, jadi Fendi Zanders pasti tidak sopan. Apakah 1 miliar terlalu banyak? Setelah Yuruyan ragu-ragu sejenak, dia bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah.